Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnan Muhammad Irsyad dengan NIM akhir 047 kelas MTB semester 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bahayanya radikalisme di era digital saat ini. Saat ini paham dan gerakan Islam radikal itu menjadi tantangan tersendiri bagi rakyat Indonesia dan bagi kedaulatan NKRI. Karena apa? Karena gerakan radikal ini termasuk dalam pelanggaran undang-undang dan pelanggaran hukum yang sangat berat. Sebelum pembahasan lebih lanjut, kita kupas dulu apa sih sebenarnya gerakan radikal itu atau paham radikal itu. Nah, jadi gini teman-teman, paham radikal adalah suatu paham yang menginginkan perubahan sosial, akan tetapi dia itu menggunakan cara-cara yang ekstrim atau istilahnya cara-cara yang keras, menggunakan kekerasan. Nah, dalam sejarahnya paham radikal ini dapat kita jumpai di seluruh dunia. Ya, contohnya itu seperti ISIS, Marxisme, Zionisme dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia sendiri, apakah ada radikalisme? Oh, tentu saja ada. Contohnya dulu, tahun 1950 ada gerakan separatisme yang termasuk radikalisme yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuryo, yaitu pemberontakan DITI atau Darul Islam. Nah, tujuannya dibuat gerakan ini yaitu Kartosuryo itu ingin membuat negara Republik Indonesia ini menjadi negara Islam Indonesia atau NII. Nah, jadi kalau kita mendengar istilah NII pasti kita berpandangan NII itu baik, wah NII itu bernuansa Islam gitu. Oh, tentu saja itu salah besar. Karena cara mereka untuk menjadikan negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi NII itu telah melanggar undang-undang dan melanggar hukum. Karena mereka melakukan tindakan separatisme dengan memproklamirkan diri sebagai NII sendiri di suatu wilayah gitu. Nah, namun pada akhirnya gerakan ini telah dibubarkan oleh pemerintah dan pemimpinnya Sekar Maji Marijan Kartosuryo juga ditangkap dan telah dihukum. Ngomong-ngomong soal era digital atau kemajuan teknologi, paham radikal ini pun juga turut mudah dalam berseliweran di internet. Jadi kita sebagai generasi milenial dan generasi Z yang tentu saja sudah paham akan kemajuan teknologi ini, sudah paham akan penggunaan teknologi-teknologi yang berkembang pada saat ini, kita harus pandai-pandai untuk mencari informasi yang valid. Dan jangan pernah menerima informasi mentah-mentah. Kalau kita mendapatkan suatu informasi, kita harus mencari validasinya dulu dari sumber-sumber yang kita percaya ini. Nah, maka dari itu teman-teman, kita sebagai seorang yang diberi Allah Subhanahu wa taala akal dan otak untuk berpikir, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial ini. Jangan pernah termakan informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya, dan kalaupun kita mendapatkan suatu informasi, kita harus mencari validasinya sebelum kita menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Baik, sekian dari saya. Ada banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.